Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar materi PKN kelas 11. Sekarang kita bahas bab 6. Judulnya adalah Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Republik Indonesia. Pertama, kita sebelum membahas bab ini, kita harus tahu dulu apa sih makna dari persatuan dan bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau persatuan itu memiliki maknanya seperti bergabung, berkumpul, ikatan. Jadi kayak disatukannya bermacam-macam corak yang beragam menjadi kebulatan yang utuh. Jadi bermacam-macam menjadi kesatuan yang utuh, itu bisa disebut juga sebagai persatuan. Kayak kita kan di Indonesia bermacam-macam suku, budaya, bahasa, dan kita disatukan dalam satu bangsa. Makanya itu bisa menjadi salah satu makna apa itu persatuan. Kemudian terkait bangsa Indonesia, bangsa itu apa sih? Bangsa itu artinya rakyat. Kalau kita bilang bangsa Indonesia artinya adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah negara Indonesia, maka disebut sebagai rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia. Kemudian biasanya niat-niat persatuan itu akan muncul didorong oleh kesadaran diri. Kesadaran dari mana? Kesadaran dari merasa senasib, punya cita-cita yang sama. Contohnya apa kalau Indonesia? Contohnya adalah kita dulu dijajah oleh penjajah kayak Belanda, Jepang. Kita itu awalnya bersuku-suku, tapi karena kita dijajah, kita memiliki nasib yang sama, nasib dijajah, nasib dianiaya. Akhirnya kita memiliki tujuan yang sama, tujuannya untuk merdeka. Nah, oleh karena itu untuk mencapai suatu kemerdekaan, kita memilih untuk bersatu supaya kita bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Kemudian kita bisa flashback dulu nih. Ketika zaman penjajahan, terutama Belanda ya, banyak menjajah Indonesia, negara-negara lain, tapi yang paling lama adalah Belanda. Dan termasuk yang paling keji adalah Jepang. Hitunglah kita dijajah oleh Belanda itu sudah mungkin hampir ratusan tahun, tapi tidak menyeluruh. Karena awalnya Belanda itu datang dulu kayak ke Sumatera, baru ke Jawa, baru ke Sulawesi. Jadi berurutan, gak langsung sekaligus semua pulau Indonesia. Dan ketika kita dijajah, itu telah menyadarkan kita bahwa ternyata kita ini masih lemah, kita belum punya kekuatan untuk melawan bangsa lain. Akhirnya kita diperbudak di negara kita sendiri. Makanya disitulah persatuan kita, niat tujuan kita untuk merdeka itu yang memperkuat kita sehingga kita bersatu sampai sekarang. Kita sudah merdeka tapi kita masih menjadi negara yang satu. Itu karena kita dibangun dari cita-cita luhur untuk merdeka, membangun negara yang sejahtera, yang aman, yang tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Kemudian apa sih karakter yang dimiliki oleh Indonesia? Karakter itu kayak apa ya? Kayak pribadi kita yang orang itu bisa melihat, oh oke, ini Indonesia gitu loh. Untuk membedakan negara kita dengan negara yang lain, kita punya karakter. Apa karakter itu? Pertama adalah kita merupakan negara kepulauan. Maksudnya apa? Negara kepulauan adalah negara yang memiliki banyak pulau, baik itu pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Dan kita dikenal sebagai negara yang memiliki belasan ribu pulau. Dan itu menjadikan kita sebagai negara yang memang terkenal dengan negara kepulauan. Yang kedua, konsep utama kita itu adalah darat, laut, dan udara. Jadi ketika suatu negara dia udah pasti menguasai daratan, lautan, dan suatu udaranya. Jadi kayak kalau dalam bahasanya itu disebut dengan batas teritorial. Jadi batas negara kita itu sampai mana, perairannya, daratannya, udaranya. Nah, itu bisa menjadi wilayah kekuasaan kita. Negara lain tidak boleh melewati batas itu. Kemudian yang selanjutnya, lautan wilayah pokok, bukan pemisah. Apa maksudnya? Kita jangan berpikir banyaknya laut di negara kita itu menjadi pemisah kita dengan bangsa yang lain. Kayak contohnya gini, orang Jawa itu menganggap dia itu terpisah dengan orang Madura, dengan orang Sulawesi, dengan orang Papua. Enggak, walaupun kita berjarak karena pulau, karena perairan, tapi kita ini tetap satu. Kita ini wilayah yang satu. Justru perairan itu bukan memisahkan, malah menyatukan kita. Terus laut itu merupakan pelengkap. Pelengkap apa? Pelengkap
supaya kita itu saling melengkapi. Terutama laut itu juga menjadi salah satu pencaharian penting kita untuk nelayan, untuk pariwisata, untuk kita bisa berkomunikasi juga itu penting. Jadi kita jangan menganggap bahwa laut itu sebagai pemisah komunikasi kita, enggak. Justru laut itu adalah penghubung dan salah satu ciri khas negara Indonesia. Kemudian kalau kita membahas bagaimana sih wujud Indonesia atau penggambaran Indonesia dalam berbagai bidang. Pertama kita bahas bidang politik. Di bidang politik kita memiliki kesatuan militer bangsa, TNI, ABRI, AL, AU, AD. Dan itu semuanya ada di kita untuk menyatukan kita, untuk menjaga kita. Yang kedua, kita punya kesatuan bahasa. Ya, kita bahasanya beda-beda dan kita tidak menghilangkan bahasa daerah, tapi kita memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, untuk selalu menyatukan komunikasi kita. Karena kan nggak mungkin ketika kita jadi orang Indonesia, nggak mungkin kita harus belajar semua bahasa, sementara bahasa di Indonesia itu ada banyak banget. Makanya diciptakanlah bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa pemersatu. Kemudian kesatuan tekad untuk merdeka, yang tadi dibilang kita ini terlahir dari kesadaran karena memiliki nasib yang sama, yaitu nasib dijajah. Ketika kita sadar kita punya tekad untuk merdeka, maka kita akan memperjuangkan kemerdekaan yang sudah kita dapat. Kemudian yang keempat adalah menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Kalau bangsa lain itu punya liberalisme, komunisme sebagai falsafahnya, sebagai ideologinya, kita sebagai bangsa yang berbeda dengan negara yang lain, kita pengen punya suatu ideologi yang memang mencirikan kita, dan itu Pancasila. Pancasila itu dibuat oleh para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh negara penting di Indonesia. Dan itu kita pertahankan sampai sekarang karena itu ciri khas kita. Di negara lain nggak ada yang namanya ideologi Pancasila, hanya di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kita menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu sebagai acuan kita untuk melaksanakan segala kegiatan di Indonesia. Segala bidang itu harus sesuai dengan apa yang dijelaskan, apa yang dianjurkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Oke, nanti materi selanjutnya akan kita gabungkan di minggu pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini tugasnya adalah coba kalian cari, tulislah sekarang ini kita memiliki berapa pulau, memiliki berapa suku, punya berapa bahasa. Karena semakin kesini, semakin setiap tahun itu semakin pulau kita ada yang hilang, bahasa kita ada yang hilang, budaya kita ada yang hilang. Jadi kalian cari sekarang ini Indonesia memiliki berapa pulau, memiliki berapa bahasa, memiliki berapa suku. Dan jangan lupa dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.